Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita deklarasikan hal-hal yang baik dalam keluarga. Keluarga adalah objek kasih Tuhan. Bahkan sudah sejak semula Alkitab menuliskan bahwa Allah lah yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan memberikan Adam seorang istri dan memberkatinya dengan anak-anak sehingga terbentuklah keluarga. Tentu Tuhan sudah mempunyai tujuan bagi setiap keluarga. Oleh karena itu, apapun kondisi keluarga kita saat ini, percayalah Allah tidak lepas tangan terhadap keluarga kita. Tuhan peduli kepada keluarga kita, bahkan Dia memberikan janji-janjinya bagi setiap keluarga-keluarga. Janji penyertaan, berkat, kelepasan, pertolongan, dan masa depan sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anak kita. Bagian kita adalah percaya dan menerimanya dengan iman. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita percaya kepada janjinya? Ya, jika kita percaya, maka kita harus berkata-kata atas apa yang kita percayai. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sekalipun hal-hal yang nampak dalam pandangan jasmani tidak baik, tetapi perkataannya berdasarkan kepada janji Tuhan. Sebagai orang tua tentu kita memiliki mimpi dan cita-cita terhadap anak kita. Namun kenyataan di depan mata kesulitanlah yang sering ada. Tetapi sebagai orang percaya, mari perkatakan janji-janji Tuhan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, memperkatakan janji-janji berkat Tuhan adalah hal yang selalu mereka lakukan. Bahkan sampai hari ini ayat-ayat itu digunakan sebagai bagian dari doa berkat dalam ibadah yang terdapat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak sekali janji bagi setiap kita, dan hari ini ada 3 hal yang harus kita deklarasikan bagi anak-anak kita untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, deklarasikan kemampuan bagi anak-anak kita. Setiap anak mempunyai minimal 1 kemampuan khusus yang Tuhan karuniakan. Terkadang kita tidak tahu apa itu, namun sebagai orang percaya, mari perkatakan supaya Tuhan menunjukkan kemampuan anak-anak kita. Kita berdoa untuk masa depan anak kita, tetapi kita tidak pernah mendeklarasikan kemampuan anak-anak kita. Dalam Matius 25, di ayat yang ke-14 sampai dengan 30, di sana berbicara tentang talenta. Bahkan dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 ada karunia-karunia yang berbeda-beda setiap orang satu dengan yang lain. Bahkan dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 berbicara tentang karunia roh. Oleh karena itu, perkatakan bahwa anak-anak kita memiliki kemampuan yang dari Tuhan. Yang kedua, deklarasikan otoritas bagi anak-anak kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Deklarasikan otoritas bagi anak-anak kita, sebab Tuhan memberikannya kepada manusia. Bukan meremehkan mereka, mengecilkan, atau tidak menganggap mereka, tetapi deklarasikanlah otoritas itu kepada mereka, bahwa Tuhan telah membuat kita sama dengannya untuk berkuasa menaklukkan segala yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, deklarasikan kelimpahan bagi anak-anak kita. Ulangan 15 ayat 6 katakan, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ulangan 30 ayat 9,
Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari deklarasikan, karena Tuhan sudah memberikan janji-janjinya supaya keberhasilan masa depan yang Tuhan siapkan bagi keluarga kita, anak-anak kita, akan kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.